up a bath to get my 44 up off the dresser. Now I up a bath to get my 44 up off the dresser. Up a bath to get my 44 up off the dresser. Now I up a bath to get my 44 up off the dresser. Up a bath to get my 44 up off the dresser. Now I up a bath to get my 44 up off the dresser. Up a bath to get my 44 up off the dresser. Now I up a bath to get my 44 up off the dresser. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat datang di Swakarsa Media. Apa kabar bro? Baik bro. Tapi jangan manis-manis sih. Kan saya udah manis. Bisa aja. Kabinet yang akan kita gunakan nanti Gini aja deh. ada di dalam isi-isi kita. Boleh dibaca aja, boleh nanti kita share. Dan gimana? Kan kalian tuh ibarat perang dingin. Intinya jangan sampai kita itu kawan itu menjadi lawan yang benar-benar sampai Lawan kandidat kali ini ternyata sama perempuan gitu. Ini di minum. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat datang di Swakarsa Media. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ali dan Saya- ini rekan saya. Saya Alvin Arifin. Nah, kebetulan di sini konten pertama kami. Di sini kami akan mengadakan konten apa tuh? Osan gitu tuh. Apa itu osan? Obrolan Osan santuy. gitu. Nah, ngomong-ngomong di konten pertama kami ini kedatangan tamu nih. Siapa tuh? Nah, penasaran kan siapa tamunya nih? Kebetulan tamu-tamu saat ini tuh adalah calon-calon kandidat ketua BEM selanjutnya Nah. gitu, di Orde Baru ini. Apalagi nama-namanya itu cukup terkenal di kampus Dikenal kita ya. cukup dikenal lah. Hmm. Nah, sudah penasaran kan? Pengen tahu kan siapa? Pengen cepet-cepet ngobrol kan sama Iya. orangnya. Nah, Langsung aja panggil. kita panggil. Iqbal dan Nabila, silakan. Apa kabar bro? Baik bro. Aduh, ini. Mantap nih, kandidat kali ini tuh orang-orang yang sering diobrolin gitu. Iya, Orang-orang yang mereka ini tenar ini di iya, kampus. udah pada tahu gitu, udah pada tahu mahasiswa-mahasiswa saat ini tuh udah pada tahu orang-orang ini tuh. Nah, menurut Ali gimana nih kandidat kali ini? Saya jadi penasaran nih. Kalian kan sekarang mencalonkan jadi Presma. Iya. Nah, perasaan kalian saat ini gimana nih? Kan bertanya-tanya itu, gimana? Apakah panik, apakah gugup kah, atau gimana? Deg-degan. Dari Teh Nabil boleh? Dari saya dulu. boleh dari aku. Mungkin kalau untuk saya gimana ya? Sebelumnya juga kan saya tuh udah ngejabat gitu jadi ketua BEM. Cuman mungkin ya kalau di periode tahun kemarin itu saya ketua BEM-nya masih di tingkat fakultas, anggap aja. Masih satu tingkat di prodi saya gitu, di kesehatan masyarakat. Nah, untuk kali ini karena kebetulan sudah kan kebetulan kampus kita bergabung ya. Iya. Jadi dua yayasan yang bersatu gitu kan. Nah, kan otomatis harus dibentuk lagi BEM baru. Nah, di mana pemilihan ini kan cakupannya lebih luas. Yang asalnya saya ngejabat kemarin cakupannya cuma di tingkat prodi doang, dari tingkat program studi atau fakultas. Sekarang cakupannya seluruh kampus atau seluruh mahasiswa di sini gitu. Ya maaf, seluruh mahasiswa bukan seluruh kampus gitu. Ya mungkin yang saya rasa ya cukup membanggakan juga kalau misalnya saya terpilih dan saya menjabat sebagai presiden mahasiswa tersebut. Sebuah kebanggaan juga buat saya untuk menjadi mahasiswa di kampus ini gitu. Jadi gini teman-teman ya, izin menambahkan. Jadi kan sebelumnya kampus kami ini pisah kan antara Albit sama Kesmas. Nah, kebetulan tahun ini Albit sama Kesmas itu Bukan nyatu tahun ini gitu. kan, tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Kemarin Jadi sekarang itu nyatu gitu. Nah, setelah nyatu itu jadi pembentukan Presma baru. Nah, ini calon-calonnya gitu. Nah, ini tuh orde baru di mana Akbi dan Kesmas tuh bersatu gitu. Jadi itu ini orde baru, makanya ini tuh tegang-tegangnya masa-masa tegangnya. Makanya Iqbal juga mengatakan sebuah kehormatan bisa memimpin dua prodi langsung gitu dari Kesmas dan Akbid sendiri gitu. Nah, kalau dari Nabila gimana? Untuk saya sendiri mungkin yang pertama mungkin campur aduk antara senang bisa ada di posisi saat ini mungkin ya, terus ya panik, bukan panik sih, lebih ke deg-degan gitu kan.
Karena kan saya pertama kali mungkin mencalonkan dan suatu kebanggaan, dan alhamdulillah orang tua saya juga bangga dengan saya. Dari Nabila mungkin udah punya dukungan besar gitu dari orang tuanya, mungkin dari teman-temannya mungkin. Dan ngomong-ngomong nih, di antara di dua kandidat kali ini tuh sebenarnya orang-orangnya udah punya pengalaman masing-masing sebelumnya, yang punya pengalaman yang benar-benar udah pernah memanajemen sebuah organisasi. Ya pastilah setiap orang yang nyalonin udah Pasti punya ada pengalaman gitu, gak mungkin enggak nih. Oh iya nih, ngomong-ngomong dari Iqbal sendiri sebagai ketua ya, di sini kan nyalonin sebagai ketua, nah calon ketua. Nah dari strategi tersebut atau mungkin model kepemimpinannya untuk nanti nih menjabat mau seperti apa nih? Contohnya mungkin sedikit, mungkin emang mungkin nggak mungkin kan disebutin sekarang semuanya, sedikit bisa kasih bocoran gitu. Mungkin sedikit aja ya, saya kasih bocoran. sedikit aja. Saya ini agak apa ya, termasuk orang yang bisa dibilang, menurut saya pribadi aja, saya demokrasi orangnya. Kalau kita bahas mengenai seputar organisasi gitu kan ya, saya itu demokrasi. Karena apa? Saya itu akan memberikan sedikit atau sebagian wewenang saya pada anggota saya untuk mengambil keputusan. Jadi nggak sepenuhnya mutlak keputusan itu ada di mulut saya atau ada di otak saya, enggak. Jadi saya 40% sampai 60% saya kasih kewenangan itu untuk anggota saya. Mengapa demikian? Karena anggota saya rasa masih ada yang lebih berkompeten dibandingkan saya. Hanya saja mungkin posisi saya lebih di atas dari anggota saya. Tapi untuk potensi kan itu kan nggak bisa dibohongin gitu kan. Untuk potensi bisa kita lihat sendiri, bisa kita ukur sendiri. Apalagi kita ketua gitu kan, harus bisa ngukur potensi dari anggota kita. Maka dari itu kita kasih aja wewenang dibuat dia gitu, buat dia ngambil keputusan. Bagaimanapun baiknya keputusan tersebut, setelah kita musyawarahkan dan mempunyai satu keputusan, itu bisa jadi sebuah apa? Jadi kita mutlak dari keputusan itu, sah gitu. Jadi bisa dibilang gimana ya? Jadi kita ambil suara terbanyak aja lah gitu. Ya, jangan kita kamu harus gini, keputusannya ada di tangan saya, nggak boleh gitu. Menurut saya untuk cara memimpin. Kemudian poin kedua, suportif. Suportif itu mungkin yang paling sering didengar itu kan memberi dukungan yang kuat. Tapi menurut saya bukan hanya memberi dukungan, tapi kita memenuhi semua kebutuhan yang anggota kita inginkan gitu. Misalnya, ya anggota kita Pak Ketua saya minta ini, maunya gini, mau gini. Oke, kita usahain bareng-barang gitu kan. Posisi saya sebagai ketua ya kita usahain bareng-bareng gitu. Mungkin saya nggak bisa mengabulkan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka butuhkan, atau tim yang mereka butuhkan nggak bisa sepenuhnya saya kabulkan. Melainkan bisa saya usahakan. Yuk kita usaha bareng-bareng. Misalnya dari tim ini, saya butuh ini. Ya udah, ayo kita usahain bareng-bareng. Kamu langsung aja koordinasi sama saya. Kita usahain bareng-bareng. Soal hasil nanti belakangan, yang penting proses dulu, kita lihat prosesnya. Gitu. Mungkin dari Sama mungkin kan. sama Ya, karena kan kita juga beda prodi gitu kan. Beda prodi, jadi pola pikir setiap orang juga kan berbeda-beda. Jadi kita membutuhkan musyawarah juga antara kita mungkin nanti sebagai pemimpin dan juga sebagai anggota, kepada anggota gitu. Nah, saya kan dengar nih, kalian itu kan pacaran, dengar. Kan, nah, sebagian dari mahasiswa di sini Ada rumor nih. Kalau kalian misalnya pacaran, apakah bisa mengendalikan organisasi BEM ini atau enggak? Kan ada yang berpikir negatif nih, wah, Kang Iqbal mah pacaran nih sama Neng Nabila, bakalan gak kekontrol organisasi ini. Nah, misalnya kan kalian misalnya pacaran terus ribut gara-gara hubungannya misalnya. apakah kalian masalah hubungan kalian akan dibawa ke organisasi itu atau enggak? Soalnya banyak yang berkomentar seperti itu, bukan dari saya. Kan saya dengar kan kalian ini pacaran kan. Kita sebagai media saja. Sebagai media saja, biar penonton ini pada tahu. Oke. Silakan saja. Jadi sebagai bentuk klarifikasi aja ya gitu. Mungkin izin jawab ya. Iya, siap. Karena kan suatu hubungan itu tidak menjadi hambatan untuk memajukan organisasi. Kebetulan
sebelum misalkan kalau misalkan kita flashback ke belakang, sebelum saya ada penggabungan antara BEM dan antara Stikes sama Akbid, saya juga sebetulnya waktu itu ada niat untuk menjadi seorang pemimpin di Kesatuan Mahasiswa. Jadi bukan hanya kita karena ada suatu hubungan kita ingin menjalankan suatu suatu organisasi di BEM dengan karena kita ada hubungan. Justru pemikiran saya justru kalau misalkan kita ikut berpartisipasi jadi pemimpin di BEM dengan cara kita ada hubungan, otomatis kita itu lebih dekat dengan cara kita berkomunikasi, dengan cara kita musyawarahkan itu tuh bakal lebih kuat gitu kan, gak bakal canggung. Otomatis misalnya saya kan misalkan dari Akbid sendiri sama Prodi Kesmas mungkin kan yang nggak kenal lah ibaratnya. Terus kita itu pengen ngomong yang apa kita pendapatkan, tapi kita tuh canggung gitu, malu. Sedangkan kita kalau misalkan udah kenal nih sama seorang pemimpin kita atau pasangan kita, otomatis kalau kita misalkan pengen memusyawarahkan itu lebih klop gitu tah. Juga sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir, kalau misalkan kita ada yang kurang kurang setuju sama pendapat satu sama yang lainnya, kita selalu debat ya Kang ya. Jadi bukan hanya kita di BEM aja gitu, tapi kalau misalkan kita di luar sebelum adanya BEM di satu ini, kita juga pernah bertukar pendapat gitu. Terus misalkan tadi kalau misalkan nanti kalau misalkan kita ada masalah di suatu hubungan kita bakal dibawa atau tidak, jelas tidak. Karena kenapa? Kita itu bakal profesional. Ibaratnya kita di dalam organisasi itu tidak ada yang namanya kalau kita menjadi seorang pemimpin tidak ada yang namanya pacaran, tidak ada yang namanya suami istri, tidak ada yang namanya hubungan. Kalau misalkan itu sedang rapat ibaratnya, kita tetap harus profesional. Kita harus mengendalikan satu sama yang lainnya. Nggak usah kita bawa-bawa masalah hubungan itu ke dalam suatu organisasi. Mungkin ada tambahan dari Kang Iqbal? Ya, saya rasa juga sama seperti itu. Karena saya sebutkan saja di periode saya sebelumnya, saya dengan wakil saya itu kurang berkomunikasi saya. Anggap saja kami masih canggung dengan wakil saya. Maka dari itu saya ngerasain gitu gimana rasanya teman diskusi saya itu emang bukan orang terdekat saya ngerasain. Itu emang betul-betul fatal buat saya sebagai pemimpin di periode sebelumnya. Jadi saya itu dengan mudahnya mengambil keputusan, terus saya merealisasikan kepada anggota-anggota saya tanpa sepengetahuan dari wakil saya. Emang betul dia tuh wakil saya gitu kan, tapi mau gak mau kami berdua itu kan pimpinan dari organisasi tersebut, dan mau gak mau keputusan juga harus kami diskusikan dulu sebelum kami realisasikan kepada anggotanya. Jadi ya saya ingat ke periode saya sebelumnya aja, untuk wakilnya saya merasa kurang komunikasi dan saya merasa canggung, dan itu sebuah saya rasa kesalahan gitu buat saya. Itu fatal gitu buat saya. Kalau misalnya gini kan kita enak gitu kan, bisa jadi teman diskusi gitu kan, mau di luar mau di dalam organisasi jadi teman diskusi enak gitu kan. Ya walaupun kalau misalnya ada masalah, apakah kami akan membawa ke ranah organisasi? Enggak. Kami itu poin pertama kami adalah pemimpin. Kalau misal kami terpilih, kami adalah pemimpin. Di mana seorang pemimpin itu tidak boleh membawa masalahnya kepada anggotanya. Itu untuk seorang pemimpin, dia beresin sendiri. Kalau untuk anggotanya punya masalah dibawa ke pemimpin wajib. Karena apa? Saya pemimpinnya. Saya harus bisa menetralkan masalah tersebut. Itu sosok pemimpin yang pertama. Yang kedua, kami profesional. Kami tahu kita ini kan mahasiswa gitu kan, ini mahasiswa. Jadi kita tahulah mana yang profesional gitu. Kita udah bukan anak SD lagi gitu kan. Yang apa-apa ada masalah kita bawa ke orang lingkungan sekitar, enggak. Ya kita biasa aja, kita koordinasi seperti biasa, walaupun ada masalah sebesar apapun, kita berkomunikasi dengan baik di hadapan anggota-anggota kita. Pokoknya ya istilahnya kami akan memberikan yang terbaik untuk calon anggota kami di kemudian hari. Saya kira seperti itu. Oke, mungkin emang keduanya udah dari dulu juga sebelum mereka berpacaran atau mungkin memiliki hubungan yang lebih dekat, mereka udah punya minat-minat dan untuk mencalonkan sebagai ketua, sebagai pemimpin dari sebuah organisasi, udah punya minat dari dulu gitu. Bahkan malahan
karena sekarang mereka udah punya hubungan yang lebih dekat, lebih mudah untuk berdiskusi juga. Mungkin itu dari kandidat kali ini ya. Intinya profesional aja ya. Profesional aja, emang itu setuju sih. Emang harus profesional kita semua gitu. Dan selanjutnya ini kan lagi sedang mencalonkan nih, mencalonkan. nih. Pasti kan ketika ingin mencalonkan punya kan strategi masing-masing dari setiap kandidat. Mau itu strateginya apa mungkin seperti apa gitu, sedikit saja mungkin. Sedikit saja. Soalnya kalau diberitahukan semuanya Ya, orang-orang yang nonton iya, kan pada tahu tahu nih. gitu. Ini mah sedikit aja saja bocorannya. bocoran biar orang-orang tuh oh seperti itu gitu. Tahu sedikit strategi. Mungkin kalau untuk strategi gimana ya, saya bocorkan sedikit aja ya, 20% Iya, nya saya bocorkan. Iya benar. Karena kan dari KPUM itu emang apa ya, mungkin KPUM membentuk sebuah acara yang kolosal gitu, yang besar gitu kan. Tapi saya rasa ini biasa-biasa aja. Mengapa demikian? Biasa-biasa aja. Karena ya mungkin kita untuk masa kampanyenya itu terlalu lama gitu kan, sampai 1 minggu, ditambah untuk pemilihan dan masa debat itu di 1 hari kan. Bagi saya ya nggak jadi masalah lah. Yang penting strategi saya dalam mempromosikan saya gitu, kami terlancarkan gitu. Yang pertama emang kami seperti biasa menggunakan media online. Itu ya emang udah jadi hal yang umum mungkin ya di zaman seperti ini, menggunakan media digital. Yang kedua juga offline, seperti biasa penyebaran pamflet dan segala macam. Mungkin ya seperti biasa aja sih untuk media promosi gitu kan, untuk kampanyenya. Ya seperti kita pemilihan presiden negara juga gitu. Kemudian terakhir untuk offline yang terakhir itu saya rencananya mau kampanye ke mahasiswanya rencananya. Ya rencananya mau seperti itu. Mudah-mudahan terlaksana aja nanti di beberapa hari ke depan. Karena mungkin saya rasa ini juga kampanyenya terlalu lama gitu kan. Untuk lingkungan yang ya anggap saja sesederhana ini lingkungan ini menurut saya itu kelamaan. Untuk 2-3 hari juga menurut saya itu udah cukup gitu. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan terlancarkan. Strateginya mungkin saya ya seperti itu gitu, nggak banyak-banyak lah. Karena apa kan bukannya sombong gitu. Nama saya udah mungkin orang nggak bakalan asing lagi gitu sama nama saya. Udah, oh siapa Iqbal? Oh ini udah pasti tahu gitu. Kalau misalnya tinggal saya jelasin aja saya nyalonkan gini. Tinggal saya jelasin mau gimana saya metode pemerintahannya gini. Kabinet saya seperti apa gini. Ya udah orang bakal ngerti, tahu kan gimana. Oh Iqbal memang waktu kampanye juga udah pernah memimpin di Ormawa di kampus ini. Pasti ya tahulah gimana gitu. Mungkin ya kurang lebih seperti itu. Kira-kira dari awal sampai sekarang berapa persen persiapannya? Kira-kira Berapa? Ada 60 70%-an. 67%. Masih ada. Apakah kalian yakin dengan 67% itu bisa menang gitu dalam pilihan kali ini? Yakin lah, harus optimis jadi orang kan. Wih, sungguh mendebarkan ya kandidat kali ini tuh benar-benar memiliki keyakinan gitu terhadap pemilihan kali ini. Mereka yakin gitu akan terpilih gitu. Nah, sebelum lanjutin bicara nih, boleh lah minum-minum dulu. Oke, boleh. di sini ada sedikit minuman dari kita ya, dari kita gitu, dari Swakarsa untuk menemani ngobrol-ngobrol hari ini. Iya, gitu. santai aja. Silakan. Oh ini produk dari kampus ini ya ini? Iya, kopi dewek. Tapi kalau pemesanan lewat online bisa ya? Bisa. Shopee. Boleh dijelasin kan Shopee-nya apa? Nanti deh tanya-tanya lagi. Nanti di belakang Itu, belakang layar. Jika kalian pengen juga mesen, kontak aja nanti deh dikasih kontak person kita gitu. Jadi kalau mau mesen kontak kita aja, nanti kita langsung kasih tahu kalian ke penjual kopi dewek ini gitu. Ini tuh seger lah buat menemani ngobrol-ngobrol kita gitu. Betul banget, betul banget. Ini permisi. Iya. Oke, terima kasih Bung Alvin. Ini calon-calon Kang. ketua Presma dan Wapres ya. Amin, terima kasih Bung Alvin. Saya minum Bung Alvin. Silakan. Santai aja. Santai aja. Nah, Ini nggak bakalan suka.
kurang suka kopi gitu. Saya nggak tahu. Makanya dia ketawa Maaf gitu. ya, teh ya, nggak tahu saya. Lain kali dipesenin spesial. Iya, Tapi spesial ada manis-manisnya. Tapi jangan manis-manis sih. Kan saya udah manis gitu. Bisa aja. Bisa aja. Nah ini nih salah satu hal positif di mana sebuah pasangan gitu. Ya karena kebetulan kan saya juga orangnya humor gitu. Jadi ya agak-agak ada bercandanya dikit gitu kan. Jangan terlalu ya serius banget sih, pemimpin malah disegani ntar. Nah, by the way ya, nanti ya ketika sudah terpilih nih, atau mungkin dari sekarang udah punya pemikiran atau udah punya planning, misalnya siapa aja keanggotaannya, apakah sudah punya pemikiran tersusun gitu, nanti ini setelah Iqbal menjabat, apakah akan ada sebuah struktur organisasi yang udah disiapkan dari sekarang mungkin atau belum? Sudah jauh-jauh hari mungkin sebelum sudah. ada registrasi pemilihan. Kita udah mempersiapkan semuanya dari mulai kita visi misi, terus dari mulai kabinet yang akan kita gunakan nanti, terus tentang mungkin departemen struktur organisasi yang sudah kita sudah persiapkan. Terus dari mulai program kerja, alhamdulillah kita sudah mempersiapkan. Wah, sudah siap ya sudah semuanya. siap. Mungkin sayang sekali tidak bisa dicari tahu lebih lanjut ya dalamnya, soalnya ya masa gitu belum menjabat sudah dikasih tahu, udah kena bocoran. Ini seru, juga kan? udah masuk spoiler nih. Iya, ini juga udah masuk spoiler gitu. Ya saya kami sebagai Swakarsa Media Sebagai media aja memberikan informasi nih seputar kandidat-kandidat gitu. Nanti juga selanjutnya akan ada kandidat juga, kandidat yang lawan dari kandidat ini nih. Silakan ya dinantikan video selanjutnya. Ini benar-benar panas gitu. Soalnya di kampus aja nih udah benar-benar kompetitifnya tuh gitu. Bingung gitu. Kita juga yang menang siapa, yang kalah siapa, tapi dari kandidat kali ini mereka bilang 60-70% positif banget. positif. Positif banget gitu. Benar, emang sih harus gitu, harus Jadi orang tuh harus optimis. optimis. Emang Mungkin udah aja. apakah segitu? Mungkin dari Iqbal atau Teperin mau mengucapkan sepatah satu atau dua kata untuk lawan maupun untuk audiens maupun penonton, untuk mahasiswa yang lain. Untuk audiens aja dulu lah. Untuk mahasiswa yang di sini gitu, apa pesannya jika Anda terpilih? Apa ya? Gini aja deh, kalau misalnya untuk mahasiswa ya, terutama yang untuk program studi dari saya sendiri, dari kesehatan masyarakat, ya mungkin mahasiswa dari prodi saya bisa menilai sendiri bagaimana cara memimpin saya, kinerja saya seperti apa, mungkin itu udah tahu. Jadi ya pilihan Anda itu menentukan posisi Anda sebenarnya. Itu mau di mana-mana juga kita mau milih pemimpin itu menentukan posisi saya sendiri gitu. Misalnya saya memilih pemimpin saya yaitu jadi posisi saya, ibarat kalau saya salah memimpin, otomatis posisi saya terancam. Itu emang udah hukum alam, nggak bisa dirubah. Jadi ya saya kepada seluruh rekan-rekan di kampus ini, khususnya untuk mahasiswa, pilih aja pilihan yang tepat gitu. Karena ya mungkin bisa menilai sendiri saya bagaimana gitu di periode sebelumnya. Mungkin segitu aja, nggak bisa ngasih lebih-lebih gitu. Mungkin dari Udah mungkin sama. Karena intinya yang lebih inti pesan buat mahasiswa itu ada di dalam visi misi kita. Boleh dibaca aja, boleh nanti kita share visi misi kita apa, dan boleh teman-teman semuanya boleh dibaca aja apa visi misi kita. Nah, kalau pesan untuk lawan kalian gimana nih? Kan kalian tuh ibarat perang dingin lah sekarang gitu. Kan bersaing. Sebenarnya kan lawan kita juga sebenarnya kawan saya. Kawan saya juga. wakil saya di kabinet saat ini. Wah, panas ini. Intinya jangan sampai kita itu kawan itu menjadi lawan yang benar-benar sampai misalkan gini. Kita itu misalkan entah siapa yang menang,
jangan sampai kita itu menjadi kawan itu terpecah belah gara-gara permasalahan yang seperti ini. Karena kan kita gak tahu gitu kan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ya intinya jangan sampai memecahkan pertemanan ini gara-gara karena pemilihan Presma dan Wapresma. Emang sih kalau ngomongin teman nih, ini teman nih. Tapi kalau udah ngobrolin organisasi, nah ada kan struktur organisasinya sebagai apa. Tapi kan mau itu menang atau kalah misalnya karena kita teman, tidak usah terlalu sampai berlarut-larut. Jangan sampai lupa lah dulu tuh kita tuh teman gitu. Emang sih sebagai lawan sekarang emang menjadi musuh gitu, menjadi lawan. Tapi mungkin setelah ini intinya mah Jangan sampai iri atau itu kan namanya teman harus ngedukung lah ya. Dimana itu Kang Iqbal atau capres yang berikutnya menang ya itu pilihan audiens. Sungguh tidak diduga ya, ternyata lawan kandidat kali ini ternyata kawan juga. Tapi entah kenapa kandidat kali ini, pemilihan kali ini tuh benar-benar sengit gitu. Sungguh hebat gitu. Circle ini tuh pertemanan mereka tuh hebat gitu. Ketika menjadi lawan mereka saling menunjukkan taring mereka, dan ketika menjadi tawan mereka bersama-sama gitu. Hebat. Betul seperti itu. Memang itu emang lagi panas-panasnya gitu kan. Karena sebelumnya biasanya saya kalau jalan-jalan itu ada aja yang diobrolin gitu apa tentang tempat bagus atau apa. Kalau ini enggak, kita jadi ngobrolin masalah Pemira ini gitu sampai tambah 12 mau gimana. Jadi nggak ada pembahasan yang lain gitu. Ini aja yang dibahas Pemira. Gitu aja dibahas sampai panas ini gitu kan. Padahal ya bisa kita bilang ini acara kecil, bisa dibilang acara kecil, acara besar bisa dibilang acara besar gitu kan. Tapi sampai sepanas ini gitu. Mungkin itu ya untuk kandidat lawan nih dari kandidat 02 ini Iqbal sama Nabila gitu. Mungkin untuk mahasiswa juga yang tadi yang pertama, pilihlah pilihan yang tepat saja gitu. Sudahlah terlihat oleh kalian mungkin gitu. Mau pilih siapa atau apa itu di tangan kalian gitu. Oke. Mungkin nanti kan kalian ada tim sesnya kan? Iya ada. Nanti hari berikutnya kita undang juga ya. Boleh. Nanti kita mungkin ada waktu luang kan? Ada. Kita tanya-tanya nih tim sesnya ini strateginya gimana nih. Nah, Udah nih kan kata ketuanya juga, kata ininya juga 60-70%. Apakah itu yakin dari tim sesnya atau enggak gitu? Kita nanti tanya-tanya nih sama tim sesnya gimana tuh gitu. Pernyataan dari Kang Iqbal sama Teh Nabila gitu. Oke, terima kasih Bro Iqbal. Oke, baik. Terima kasih Bung Ali, Bung Alvin. Terima kasih. Sudah menemani obrolan santuy ini. Obrolan ini ya, obrolan santuy gitu. Ngobrol santuy aja gitu. Mudah-mudahan nanti berkembang gitu. Ya, amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini diminum ya. Oke.